Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya buat kita semua, dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya membahas tentang perkembangan software dan hardware, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Diana Herlina Putri, NPM 2008-174, Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putra Batam. Perkenalkan, nama saya Nathan dengan NPM 2008-10036 dari Prodi Akuntansi. Jadi, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang hardware. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian hardware. Nah, di sini pengertian hardware adalah perangkat atau peralatan yang dapat disentuh oleh tangan, dan hardware itu dengan kata lain seluruh bagian yang terdapat pada perangkat elektronika, baik dari komputer, telepon seluler, atau perangkat elektronika yang lainnya, itu disebut hardware. Hardware-nya itu adalah kayak perangkat kerasnya gitu, perangkat kerasnya. Nah, cara kerjanya itu tuh tergantung dari software, karena perintah yang dijalankan oleh hardware itu berdasarkan atas perintah software. Hardware terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama perangkat masukan atau input device yang berfungsi untuk memasukkan data baik berupa teks, foto maupun gambar ke dalam komputer. Contoh perangkat input misalnya keyboard, mouse, dan light pen. Yang kedua, perangkat keluaran atau output device yang dipergunakan untuk menampung dan menghasilkan data yang dikeluarkan, contohnya monitor dan printer. Yang terakhir, perangkat pengolah data atau prosesor yang dipergunakan untuk mengolah data. Prosesor meliputi CPU dan juga mikroprosesor. Selanjutnya adalah perkembangan hardware. Nah, pada generasi sekarang atau juga mikroprosesor. Selanjutnya adalah perkembangan hardware. Nah, pada generasi sekarang atau keempat pada tahun 1980 sampai dengan sekarang, komputer itu menggunakan teknologi Very Large Scale Integrated Circuits atau VLC. Dalam sebuah chip ini, teknologi ini mampu menampung jutaan sirkuit. Chip ini dinamakan dengan mikroprosesor. Untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih, ukuran penyimpanan mempunyai kapasitas yang besar dengan kecepatan jutaan personal komputer dikenal pada generasi ini. Nah, untuk generasi yang akan datang, banyak menggunakan sensor-sensor untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan, dan komputer yang akan datang dibuat untuk mempermudah interaksi antara manusia dengan komputer secara langsung, yang seakan-akan manusia tersebut berada dalam komputer. Nah, ini dapat terwujud dengan adanya materi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu suatu peralatan yang dibuat untuk dapat bekerja seperti manusia, sehingga manusia bukan lagi sebagai objek di luar komputer, melainkan manusia akan dilibatkan langsung sebagai objek di dalam komputer. Contoh hardware dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu contoh saat ini, yang pertama iPad, Xperia Pure NAS, mouse Logitech, Yogen Charger, Intel Core i7 dan Intel Core i5. Contoh masa depan adalah biometric sensor, wireless display, wireless charging, dan creative desktop. Selanjutnya itu ada pengertian software. Nah, pengertian software atau perangkat lunak adalah kumpulan daripada instruksi atau statement yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang hanya dapat dimengerti oleh komputer. Software komputer ini berangsur-angsur mengalami peningkatan atau perubahan dari tahun ke tahun dalam perkembangannya. Dengan kata lain, biasa dikatakan software yaitu sesuatu yang tidak dapat dipegang atau diraba, tergantung posisi atau tempat di mana software itu berada. Nah, software itu atau perangkat lunak dapat membantu pekerjaan manusia dari mengolah kata, mengolah angka, mengolah presentasi, atau mengolah gambar. Nah, mengolah kata itu bisa dengan
contoh aplikasi atau perangkat lunaknya atau softwarenya itu kayak Microsoft Word. Nah, Word itu kita bisa membuat surat, label, makalah, dan lain-lain. Pengolahan angka itu aplikasinya atau perangkat lunaknya itu seperti Microsoft Excel atau Lotus atau OpenOffice gitu. Nah, itu biasanya Excel itu digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk tabel dan grafik di sini gitu ya. Pengolahan presentasi. Nah, pengolahan presentasi itu biasanya menggunakan Microsoft PowerPoint ya, menggunakan Microsoft PowerPoint atau Macromedia, Flash MX dan sebagainya. Jadi perangkat lunak secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu perangkat lunak aplikasi dan juga perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem yaitu di mana sistem software menyajikan program yang dapat mengizinkan hardware berjalan dengan semestinya. Contoh software yaitu Windows dan Linux. Perangkat lunak aplikasi adalah sebuah aplikasi yang menyediakan program di mana mengizinkan pengguna untuk melakukan sesuatu di samping menjalankan hardware. Selanjutnya ada perkembangan software. Nah, perkembangan software ini dibagi menjadi 4 era, yaitu ada era pioner, era mikro, era stabil, dan era modern. Nah, saya akan membahas era pioner. Nah, pada era pioner ini bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card atau kartunya. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin dan untuk tujuan tertentu pula ya. Dan kemudian pada era ini perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer itu adalah berupa printout ya. Hasil yang telah selesai dikerjakan oleh komputer itu berupa printout. Dan proses yang dilakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan diproses. Selanjutnya yaitu perkembangan di era stabil. Software komputer pada era stabil ini sudah mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user dengan secara cepat atau secara langsung. Di era stabil inilah mulai dikenal adanya basis data yang memisahkan antara program dan juga data. Dari era ini juga lah pengguna komputer bukan saja dari kalangan akademis dan juga kalangan terpelajar, akan tetapi kalangan industri juga menggunakannya. Selanjutnya yaitu era mikro. Era mikro. Nah, era mikro itu dengan sejalan dan semakin berkembangnya dan luasnya PC dan jaringan komputer, perangkat lunak juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem itu yang bertugas menangani internal, dan perangkat lunak aplikasi itu digunakan secara langsung untuk penggunaan keperluan tertentu. Nah, di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Nah, di sini software komputer dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, contohnya itu software sistem itu adalah Windows, Linux, Macintosh dan lain-lain. Kemudian software aplikasi itu ada Microsoft Office atau OpenOffice dan lain-lainnya. Dan kalau untuk bahasa pemrograman atau language software itu ada Assembler, Visual Basic, Delphi dan lain-lain. Untuk contoh software masa kini itu ada Windows 7, AutoCAD, Microsoft Office 2010, Adobe Photoshop, Office, Linux, Python, Mac OS X dan yang lainnya.
Dan kalau untuk software di masa depan itu ada chatbot, Google Lens, asisten virtual, dan situs VR. Selain itu, software masa kini ada Mendeley dan juga yang kedua yaitu CorelDRAW. Oke guys, jadi penjelasan kami di video ini sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya guys. Dan